tentang Wewe Gombel ini menculik anak dan diberi makan seperti apa, makanan manusia yang enak gitu, mungkin yang disukai sama anak itu. Tapi sebetulnya perwujudan dari makanan itu kayak kotoran, belatung, cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan kami, Tobat Nakal Official. Malam ini Tobat Nakal Official akan menceritakan kisah misteri di acara Kupas Misteri. Kembali lagi dengan gua Abai dan Yai. Oke. Jadi Bang Yai, kali ini kita akan membahas tentang mitologi hantu yang cukup fenomena di Indonesia. Oke. Yaitu hantu Wewe Gombel. Jadi hantu Wewe Gombel ini Bang, divisualkan dengan muka yang serem Bang, hancur ya, rambutnya yang berantakan, terus juga yang bikin ininya nih Bang, yang dia disebut Wewe Gombel nih karena dibandingkan hantu-hantu yang lain nih, karena payudaranya ini Bang Ciri itu khas. panjang, ciri khas, panjang sampai ke tanah, menjulur ke tanah secara visual itu. Dan baju-bajunya tuh kusam Bang, ya gitu ya. Jadi Bang, hantu Wewe Gombel ini yang fenomena yang tadi gue bilang punya histori nih Bang. Nah, cerita ini berkembang di suatu daerah di Jawa Tengah, Semarang. Jadi kisahnya ini tentang suami istri yang tidak dikaruniai seorang anak. Jadi sudah lama menikah nih, mereka berdua tidak dikaruniai seorang anak. Singkat cerita, sang suami ini kecewa dengan istrinya nih Bang, karena tidak memberikan keturunan kepada sang suaminya. Jadi sang suami ini berselingkuh dengan wanita yang lain. Oke. Singkat cerita, sang suami sedang selingkuh atau sedang berhubungan intim, dipergokilah dengan sang istri ini. Ketahuan ya. Ketahuan. Sang istri marah, kesal, dendam. Kemudian sang istri terbesit di pikirannya untuk membunuh Suaminya. sang suaminya karena rasa kekecewaan dia yang begitu dalam Bang. Kisah historinya ini nih, hantu Wewe Gombel ini nih Bang. Dengan rasa dendam yang begitu bergemuruh di hati, dilaksanakanlah niat buruknya dia tuh, membunuh sang suami yang sedang tidur. Setelah beberapa kemudian, tentang peristiwa pembunuhan ini, warga pun mencium tragedi ini, pembunuhan. Ketahuan lah. Jadi warga, masyarakat sekitar tuh beramai-ramai nyamperin wanita ini gitu, untuk diadili saat itu. Warga pun berbondong-bondong ke rumah wanita ini, tapi wanita ini udah tahu kalau dia akan ditangkap sama warga karena tragedi Pembunuhan itu. Akhirnya wanita ini berlari nih, melarikan diri, kabur ke bukit Bang. Nah ini bukit ini disebut Bukit Gombel. Jadi warga dengan sigapnya mengejar nih wanita ini yang lari ke Bukit Gombel ini. Jadi konon ceritanya wanita ini bunuh diri Bang di situ, Di bukit tersebut. Jadi dari situ banyak peristiwa yang aneh, dan korbannya anak-anak kecil. Semakin ramainya anak-anak yang hilang, warga pun panik di situ, bingung sebetulnya apa yang terjadi di kampungnya mereka. Saat itu, kalau kita sebut sih orang pintar atau supernatural, memberikan sebuah visual kisi-kisi bayangan kalau
kecil ini diculik oleh sosok hantu wanita yang tadi Ani gambarkan visualnya, yang tetenya menjulur ke bawah atau payudaranya dengan perahutan muka yang seram, rambut acak-acakan, baju yang kusam, gitu bang. Warga pun panik di situ, panik sepanik-paniknya. Akhirnya orang pintar ini atau praktisi ini memberikan syarat kalau ingin anaknya kembali harus ada ritual, yaitu ritualnya membawa peralatan dapur diketok-ketokin lah sekencang-kencangnya, digebukan nih peralatan dapur sekencang-kencangnya dengan memanggil nama anak tersebut. Dan itu harus keliling kampung. Itu bang. Itu kisah yang beredar seperti itu bang, tentang Wewe Gombel ini menculik anak dan diberi makan seperti apa. Itu Wewe Gombel ngasih anak makan itu, anak yang diculik ya, maksud gua itu berupa makanan halayaknya manusia, makanan manusia yang enak gitu, mungkin yang disukai sama anak itu. Tapi sebetulnya perwujudan dari makanan itu kayak kotoran, belatung, cacing, pokoknya makanan-makanan yang menjijikan yang diberikan Wewe Gombel kepada anak itu. Dari kisah yang beredar yang gua dengar, anak itu pun kembali bang. Anak itu kembali pun posisi anak itu linglung bang, seperti nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Dan lebih parahnya lagi, bisu. Menurut ente nih bang, sebagai orang yang mengerti dengan hal seperti ini, tanggapan ente kayak gimana? Oke, sebelum Anda jawab, Anda sapa dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua dimanapun berada, termasuk tim Tabernakal, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lanjut sama cerita Wewe Gombel ini kisah yang memang sebenarnya kalau kita mau bahas lebih dalam ini sangat menarik ya. Karena di situ ada satu pembelajaran dan juga ada satu hal yang memang banyak orang percaya Wewe Gombel itu ada apa segala macam, tapi nggak tahu nih Wewe Gombel ini seperti apa, terus juga kronologinya anak kecil yang diculik biasanya seperti apa, dan kalau sudah diculik bagaimana solusinya. Nah itu kan menarik nih buat kita kupas gitu. Karena Wewe Gombel ini kalau kita bicara sejarah ya, sejarah tadi masalah bab ada suami istri yang memang nggak dikasih keturunan nih sama Allah, nih belum dikasih keturunan sehingga dia kecewa dan suaminya ya anggaplah selingkuh dengan cewek lain kan, sampai kepergok singkat cerita dan sampai dibunuh gitu. Nah itu sebenarnya kan kalau bicara itu sejarah yang terjadi di satu daerah atau satu tempat. Benar. Nah kebetulan dalam cerita itu meninggalnya di Bukit Gombel. Ya. Nah dari situ mungkin kalau kita berpikir logika dulu ya, dari situ mungkin masyarakat setempat menganggap bahwa seorang perempuan yang punya kisah seperti tadi meninggal di Bukit Gombel itu jadi Wewe Gombel ya, jadi artinya balik lagi semuanya itu ada asal mula, ada sebab musabab itu asal usul. Cuma balik lagi itu adalah cerita rakyat yang mungkin disambungkan kepada kisah Wewe Gombel yang terjadi, ada anak hilang, terus ada praktisi yang bilang ibaratnya coba cari di Bukit Gombel apa segala macam, atau mungkin itu penjermaan dari seorang perempuan yang bunuh diri karena tidak punya keturunan, jadi dia senang sama anak kecil apa segala macam. Itu bisa semua disambung-sambungin gitu. Nah cuma kalau kita lebih detail lagi, kalau untuk perawakan Wewe Gombel secara visual yang lebih detail gitu, nah memang Wewe Gombel kalau kita ambil bahasa Wewe itu mungkin cewek gitu ya, atau perempuan lah ya, wanita gitu. Nah Gombel itu diambil dari Bukit Gombel ya. Kalau kita bahas lebih jauh, sebelum adanya cerita di daerah Semarang ya, di daerah Semarang itu nama bukan Wewe Gombel, namanya Kolong Wewe gitu. Kenapa dibilang Kolong Wewe? Zaman dulu di daerah Jawa lah khususnya ya, kalau misalkan mau maghrib gitu kan, jangan mainan, ntar diambil sama kolong wewe gitu.
gitu. Nah bahasanya begitu. Sebenarnya itu kan bahasa orang tua agar anaknya nggak main, atau ibaratnya udah mau maghrib pulanglah bersih terus ibadah apa segala macam gitu. Cuma kalau lebih dalam lagi sosoknya seperti apa, banyak versi. Banyak versi. Artinya ada orang yang berpikir Wawe Gombel itu sosok perempuan yang rambutnya acak-acakan, terus maaf nih payudaranya sampai tanah apa segala macam. Itu hanya visualisasi dari penggambaran. Jadi kalau kita mau bahas lebih detail bentuknya itu, jadi memang sosok itu menyerupai sosok wanita atau perempuan, ya, menyerupai sosok perempuan yang memang payudaranya itu panjang. Nah, tapi kalau bicara masalah pakaiannya lusuh apa segala macam, itu banyak versi. Ada yang melihat Wawe Gombel itu dengan dia punya pakaian panjang, tapi maaf bagian payudaranya kelihatan keluar. Ada yang melihat versinya adalah dia nggak pakai baju, tapi maaf nih bulu-bulu ya di badan bulu-bulu selain di payudaranya gitu. Jadi payudaranya aja yang nggak ketutupan sama bulu-bulu gitu. Nah, kalau untuk lebih detailnya lagi, mukanya itu dia matanya itu besar, terus dia ada caling. Tapi perlu kita pahamin nih, teman-teman juga perlu pahamin. Nggak mungkin dengan sosok seperti itu anak kecil mau ngikutin. Iya, benar nggak? Benar. Nah, berarti kan situ ada pertanyaan. Kenapa kok anak kecil ini mau gitu ngikutin gitu kan? Nah, di situ perawakannya adalah, perwujudannya adalah sosok yang disukai sama anak kecil. Dari situ mulailah diajak. Makanya Anda pribadi ingat banget pesan dari orang tua tuh gini, lu jangan mainan deh. Kalau misalkan lu mainan maghrib ntar ada kolong wewe gitu, atau Wawe Gombel sama aja lah begitu. Nah terus pesan yang kedua yang selalu kita ingat nih, kalau teman-teman ingat juga pesannya adalah nanti kalau ketemu sama orang yang nggak dikenal atau apa, kalau dikasih makanan jangan mau. Jadi di situ sebenarnya ada pesan yang terkandung sebenarnya. Kenapa maghrib jangan main? Sebenarnya bukan karena hanya ada kolong wewe atau Wawe Gombel, tapi biar supaya anaknya maghrib itu udah di rumah nanti ibadah atau apa segala macam, atau belajar gitu. Nah terus kalau bab makanannya, kalau di Jawa itu kan kalau ada acara hajatan, ya ada acara hajatan, biasanya itu pakai daunnya daun jati bungkusnya. Iya. Nah, pakai daun jati. Nah biasanya lauknya itu cuma nasi, terus mie sama ayam. Yang dilihat sama anak kecil itu makanannya, penampakannya. Iya. Nah, tapi kalau ditelusuri lagi lebih dalam, itu nasinya itu sebenarnya maaf nih, makanan yang tidak layak dimakan. Contoh apa? Belahu. Kalau mie itu cacing. Kalau ayamnya biasanya kotoran atau apa. Nah, itu sebenarnya adalah simbol bahwa anak ini sudah berhasil diajak sama si wewe ini gitu. Nah ketika nanti pulang, nah ritual-ritual tadi tuh kayak misalkan ngetok-ngetok alat-alat dapur gitu ya, keliling kampung gitu kan, sambil nyebut-nyebut namanya, itu kan sebenarnya tradisi atau adat yang mana memang pada zaman itu itulah cara yang dipakai. Saya pengen tanya sama ente, ciri-ciri apa nih tentang anak kecil yang diculik sama sosok hantu ini? Oke. Kalau bicara masalah ciri-ciri atau spesifikasi, balik lagi gini, semua kisah, ya semua kisah, kalau kita mau telaah pasti ada faedahnya, pasti ada manfaatnya. Makanya kalau ada kejadian, mungkin pada saat itu orang tuanya yang galak sama anak, ngomelin anak, ya kan, terus anaknya hilang. Kisah yang kita ambil faedahnya apa nih? Makanya jadi orang tua jangan terlalu galak sama anak, gitu. Itu versi pertama. Versi yang kedua, anaknya bandel nih, susah diomongin sama orang tuanya apa segala macam. Pulang. Ya kan. Ketika hilang terus ketemu, itu jadi lagi tuh, jadi wacana lagi, jadi faedah yang bisa kita ambil lagi tuh. Makanya jadi anak jangan nakal, hilang kan lu, gitu. Jadi balik lagi, semua apapun yang kita rasain, yang kita alami, kita kembalikan lagi sama diri kita untuk perbaikan diri yang pertama. Yang kedua, perbaikan diri ini tujuannya apa? Agar kita lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Terus Wawe Gombel itu ada apa enggak? Itu ada. Dan cerita yang berkembang tentang anak kecil yang diculik sama sosok hantu ini nih Bang, yang bisu atau kayak orang linglung, itu benar adanya atau gimana Bang? Nah, itu pernah tuh ada kejadian di kampung, ada dulu pernah ada kejadian.
Jadi ketika hilangnya anak, ya kan, ketemu tuh, setelah hilang ketemu tapi kayak linglung maksudnya ditanya juga nggak nyambung, pokoknya diem sampai pada saat waktu itu dihubungilah kiai setempat buat dibacain doa gitu. Nah dari setelah dibacain doa anak itu kembali normal lagi. Kalau yang bisu sih anak belum pernah dengar gitu. Tujuan dari hantu ini apa sebetulnya, fenomenanya itu apa? Jadi sebenarnya kalau bicara masalah tujuan si hantu ini, yang pertama pastinya dia ingin menunjukkan dia itu ada. Ya. Yang kedua, dia itu ketika menculik anak, dia senang, ngerti gak maksudnya? Senang gitu, senang sama anak kecil itu gitu. Makanya dia culik lah, dia kasih makan, tapi kan tetap ada efeknya, ada imbasnya sama si anak ini gitu loh. Cuman balik lagi, apapun kisahnya tetap pasti ada pelajarannya. Jadi untuk penjelasan kisah hantu Ibu Ben sampai sini mungkin ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan kita yang kurang jelas. Ya, kita mohon maaf dari Tobat Nakal Official. Sesungguhnya kami menyuguhkan sebuah kisah yang bisa menjadi faedah buat kalian dan kita juga, dan pelajaran buat kita. Akhir kata kita Tobat Nakal Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.